Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya. Hari ini sudah pertemuan ke-7 ya. Insya Allah sudah setengah perjalanan ya. Sudah setengah perjalanan. Adapun mulai minggu depan kita sudah akan ujian tengah semester. Oke, sekarang kita akan Oke, jadi hari ini adalah pertemuan ke-7 seperti tadi saya sudah katakan. Nah, ini materinya adalah kita akan membahas mengenai teknik-teknik visualisasi data yang terkini. Ya. Jadi banyak sekali ya. Nggak ada lagi nomor HP-nya dicek dulu. Banyak sekali teknik-teknik visualisasi data. Nah, dari sekian yang ada itu, ada beberapa di antaranya yang ada beberapa di antaranya yang baru kita ada beberapa di antaranya yang merupakan teknik-teknik yang baru ya, yang merupakan teknik-teknik terkini. Saya sebut saja sebagai teknik-teknik terkini ya. Nah, ada sebuah panduan ya. Ada sebuah panduan mengenai visualisasi data ini. Ya. Di sini dijelaskan bahwa kita mulai dari pertanyaan apa yang ingin Anda sajikan. Oke, jadi ketika kita mau memvisualisasikan data, maka tanya dulu tujuannya apa. Ya, mau memvisualisasikan apa gitu ya. Mau memvisualisasikan apa? Katakanlah yang pertama adalah kalau yang ingin divisualisasikannya adalah tentang distribusi. Bagaimana kalau tentang distribusi? Nah, ini ya tentang distribusi. Kita bisa lihat ketika distribusinya itu, distribusi tentunya biasanya sih mulainya dari yang variabel tunggal. Ya. Mulainya dari variabel tunggal, apakah di sini dia datanya sedikit ataukah banyak? Nah, ya. Apakah pengamatannya sedikit ataukah banyak? Bahkan kita sebenarnya waktu itu pernah membahas yang jauh lebih sedikit, yaitu dengan dot plot. Nah, tapi di dalam era big data sekarang, itu barangkali terlalu sedikit, begitu ya, terlalu sedikit. Nah, di sini dibilang kalau variabelnya variabel tunggal, datanya sedikit, maka pilihannya adalah menggunakan histogram. Menggunakan histogram. Kalau datanya lebih banyak, nah kita bisa smoothing, ya, kita bisa melakukan pemulusan, penghalusan dari histogram ini menjadi yang nantinya disebut sebagai line histogram atau seringkali juga disebut sebagai density plot.
Ini. Tujuannya adalah ini ya, untuk melihat distribusi. Untuk melihat distribusi. Nah, kalau variabelnya ada 2, bivariat gitu ya, maka nanti kita bisa lihat distribusinya menggunakan scatter plot ya. Ini variabel ke-1, ini variabel kedua, lihat bagaimana scatternya. Kemudian kalau dia variabelnya udah mulai 3, ya kita scatternya untuk 3 gitu ya. Dan nanti bisa ditambahkan juga dengan area chartnya. Oke, jadi ini kalau tujuannya distribusi. Ya. Nah, kemudian gimana kalau tujuannya comparison, perbandingan? Ya. Nah, ini kalau perbandingan ini dia dibedakan antara perbandingan antar item-item ya. Jadi yang kita bandingkan itu unit pengamatannya ya. Unit pengamatannya, atau yang kita bandingkannya adalah waktu pengamatannya. Jadi seiring dengan waktunya. Nah, ini udah kita bahas. Kalau kita perbandingannya adalah item-itemnya, jadi unit-unit pengamatannya, maka nanti kalau setiap itemnya itu diukur dengan 2 variabel, maka kita bisa bikinnya ya ini ya, diagram batang. Ini sudah kita pernah bahas, diagram batang. Ya. Kemudian kalau kategorinya ke sini dulu ya. Kalau kategorinya sedikit ya. Nah, diagram batangnya bisa kita bikin bergandengan seperti ini ya. Kalau itemnya sedikit kita bikin kayak gini, kalau itemnya banyak bisa bikin kayak gini. Kemudian kalau kategorinya banyak, kita bisa bikin seperti ini. Oke, jadi ini intinya adalah membandingkan adanya kelompok-kelompok dalam data, yang mana kelompoknya itu diidentifikasi oleh variabel kategori. Ya, ini pernah kita bahas ketika kita membuat diagram untuk 2 variabel, yang mana yang salah satunya adalah variabel kategori. Gitu. Jadi nanti kita akan membandingkan di antara kategori-kategori berdasarkan variabel kategoriknya, maka bagaimana nih perbandingan variabel keduanya? Ya. Nah, kemudian gimana kalau membandingkannya over time? Ya, seiring berjalannya waktu. Nah, itu kalau dia periodenya sedikit, ya, kalau periodenya sedikit, ya kita bandingkan aja kayak gini, ya. Jadi katakanlah misalnya ini semester atau apa ya? Kalau misalnya catur bulan deh, ini 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga, gitu, ya. Misalnya yang putih itu adalah pendapatan dari ekspor, gitu ya. Kemudian yang hitam ini adalah pengeluaran untuk impor misalnya. Oke, jadi kalau dia sedikit periodenya bisa kita bikin kayak gini, ya. Ini kalau kategorinya sedikit. Katakanlah tadi kategorinya cuma 2 ya, ekspor dan import. Kalau kategorinya banyak, misalnya dirinci per komoditas gitu ya. Ini komoditas pertanian, ini komoditas tambang, ini komoditas apa begitu ya. Nanti seperti ini dia bisa banyak. Nah, kalau periodenya banyak, mungkin bertahun-tahun begitu ya. Mungkin bertahun-tahun.
Mungkin dia bertahun-tahun, kalau bertahun-tahun maka nanti kita bisa bikin yang namanya circular area chart. Jadi nanti kita akan coba lebih jelaskan belakang ya. Atau line chart seperti ini. Nanti sumbu datarnya waktu, sumbu vertikalnya adalah datanya. Misalnya apa? Misalnya jumlah kedatangan wisatawan mancanegara gitu ya. Ini sumbu datarnya panjang gitu ya karena periodenya lama. Itu kalau comparison. Jadi apa yang ingin kita lihat dari sini yaitu comparison, perbandingan ya. Perbandingan. Perbandingannya itu biasanya dicerminkan oleh kategori-kategori dari variabel kategoriknya. Dari variabel kategoriknya. Oke, kemudian kalau yang kita ingin visualkan adalah hubungan, ya, hubungan. Nah, ini udah pernah kita bahas juga. Kalau sekedar dua variabel numerik, kita bisa bikin diagram pencar kayak gini, ya. Kita bisa bikin diagram pencar kayak gini. Misalnya ini X, ini Y gitu ya. Ini X, ini Y. Misalnya apa? Ini adalah banyaknya pasien COVID. Ini adalah banyaknya pasien COVID yang meninggal. Nah, itu dia bivariat ya, dua variabel numerik. Nah, kalau three variable, kalau variabelnya ada 3, maka variabel ketiga itu nanti akan digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya buletannya, ya kan? Jadi misalnya ada X, ada Y, ada Z. Nah, yang nilai Z itu nanti akan digunakan untuk menentukan ukuran dari bulatannya. Ya. Seperti ini. Ini juga udah pernah kita bahas. Oke, kemudian yang berikutnya adalah komposisi. Ya. Komposisi. Ada yang perubahan waktu, seiring perubahan waktu, ada yang statik, ya. Coba kita yang statik dulu, yang paling kita pahami lebih awal dulu yang kita sebut sebagai pie chart, ya. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu menunjukkan komposisi, ya. Komposisi. Katakanlah misalnya mahasiswa di sebuah perguruan tinggi dilihat dari komposisi jenis kelaminnya, gitu ya. Berapa laki-laki, berapa perempuan. Ini komposisi. Ya. Kemudian ada juga nanti yang kita sebut sebagai waterfall chart. Ya, waterfall chart. Nah, kemudian ada juga yang ini kalau waterfall chart ini kalau dia menunjukkan akumulasi, ya, akumulasi itu kumulatif ya, kumulatif gitu ya. Kemudian ada juga yang juga kalau misalnya menunjukkan subtraction. Subtraction itu ya kayak selisih gitu ya, pengurangan, selisih. Jadi ini kelompoknya kelompok komposisi, mau melihat komposisi ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan komponen of komponen. Jadi komponen of komponen itu dia grafiknya kayak gini. Misalnya ini lihat yang paling kiri ini dia ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Lalu ya. Lalu yang 4 kelompok ini kita misalnya ingin memperhatikan kelompok yang paling bawah ini. Nah, yang kelompok paling jadi katakanlah beginilah. Misalnya sebuah populasi dia sebenarnya bisa kita pilih menjadi 4 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Misalnya gitu ya. Nah, nanti akan diperlihatkan besar kecilnya kotaknya itu
memperlihatkan komposisinya, memperlihatkan persentasenya. Ya, kalau dia persentasenya lebih besar, berarti nanti kotaknya akan lebih besar, begitu ya. Katakanlah paling atas A, paling yang kedua B, yang ketiga C, yang paling bawah D. Nah, berikutnya kita concern hanya kepada kelompok D, kelompok yang keempat. Ya. Oh, ternyata kelompok yang keempat pun di dalamnya itu, ya, itu ada bagian-bagiannya juga. Ketika katakanlah kita sebut sebagai D1, D2, D3, D4 gitu. Nah, nanti dilihat lagi komposisinya gimana. D1 gimana, D2 gimana, D3 gimana, D4 gimana. Gitu. Ya. Nah, kalau lebih lanjut lagi D4 pingin dipilah lagi, ya. Pingin di breakdown lagi. Nah, maka nanti misalnya yang D4 ini ada D4 ke-1, D4 ke-2, D4 ke-3, D4 ke-4 gitu. Makanya ini disebutnya komponen of component. Ya. Itu kalau dia statik. Nah, kalau dia changing over time, ya. Nah, itu nanti di sini ada dimensi waktu ya. Yang dimensi waktu itu nanti kita ingin lihat perubahannya. Dan di sini dibagi apakah si periode waktunya itu sedikit ataukah periode waktunya banyak. Oke. Jadi kalau sedikit ya sebenarnya ini tinggal menunjukkan saja bahwa sumbu datarnya nanti akan waktu ya. Sumbu datarnya akan berupa waktu. Lihat kalau dia sedikit ya dibikin aja diagram batang. Tapi kalau dia banyak periodenya maka nanti pilihannya akan berupa diagram garis ya. Karena sumbu datarnya adalah waktu yang panjang. Oke, jadi ini ya visualisasi itu tergantung dari apa yang ingin disajikannya, ya apa yang ingin disajikannya. Nah, karena bahasan sekarang adalah tentang teknik-teknik visualisasi, sekarang kan makin berkembang, begitu ya. Dan saya akan memberikan review sekilas ya mengenai beberapa aja yang belum kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini diantaranya adalah apa itu radar chart ya, apa itu population pyramid, kemudian ada coroplet map, ada bubble map, ada word cloud ya. Ini teknik-teknik visualisasi ya yang terkini ya, yang dikembangkan oleh orang-orang. Ada word cloud, ada heat map, ada tree diagram, ada tree map, ada density plot. Nah, ini density plot tadi sepintas sudah saya jelaskan. Kemudian ada pylon plot atau diagram biola ya, diagram biola. Ada candlestick, ada spiral, ada network graph. Nah, ini network ya, jaringan. Nah, kemudian yang terkini yang biasanya lebih atraktif gitu ya adalah grafik animasi. Oke. Oke, kita mulai dari radar chart. Radar chart ini seringkali juga disebut sebagai spider chart atau web chart atau polar chart atau star plot. Nah, jadi ini gunanya adalah untuk membandingkan beberapa variabel kuantitatif. Jadi ini akan kita pakai manakala kita mempunyai variabel yang banyak. Jadi misalnya ini variabel X1, ini X2, ini
X2 ya. Kemudian dan seterusnya ya, ini X yang ke P gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti I-nya, coba dulu I-nya yang ke 1. Nah, I-nya yang ke 1 itu tentunya adalah X11, X21 nilainya ya, sampai XP1. Nah, nanti si nilai ini kita gambarkan di dalam radar chart ini. Ya, di dalam radar chart ini. Misalnya X1 di mana? Oh, X1 nilainya kecil, berarti taruh di sini. Ini A, B, C, D, E, F, G ya. Di sini berarti variabelnya sampai 7 ya. Sampai 7. Tadi saya bilang saya notasikan X1 sampai XP. Jadi katakanlah P-nya 7, X7. Jadi ini adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 ya. Nah, nanti kita perhatikan untuk individu ke-1. Di variabel X1 nilainya X11. Di mana X11? Oh, misalkan cuma sekian gitu ya. Kemudian X21 di mana? Oh, sekian. X31 sekian. Sini ya. Coba saya rubah ininya. Saya ubah nah sama yang biru. Jadi ini nilai dari X1-nya di sini, nilai X2-nya, X3, X4, X5, X6, X7. Lalu kemudian digabungkan. Ya. Nah, jadi pertama adalah variabelnya kuantitatif. Yang kedua, dari visualisasi ini kita bisa melihat variabel mana yang nilainya serupa, variabel mana yang nilainya pencilan. Seperti misalnya ya, ini variabel C di sini dan variabel D di sini. Nah, ini kayak hampir sama nilainya ya. Kayak hampir sama nilainya. Gitu. Yang mana yang pencilan? Oh, ini nih variabel G ini dia besar sendiri gitu ya. Jadi langsung kelihatan gitu ya di sajian di visualisasinya. Ya. Oke, dan dia biasanya digunakan untuk menampilkan kinerja ya. Menampilkan kinerja. Katakanlah ini misalnya ya X1 itu apa, X2 apa gitu kan. Oh, kelihatan di sini ini variabel X7-nya si orang ini teh bagus banget gitu ya. Tapi variabel X1-nya dia kecil banget gitu. Jadi nanti kelihatan. Nah, nanti kalau misalnya individunya ada yang kedua, ada yang ketiga ya tinggal diulang aja. Tinggal diulang aja. Apakah nanti mau digambarkan dalam satu gambar? Ya silahkan. Tapi mungkin nanti warnanya harus dibedakan ya. Ataukah gambarnya mau dipisahkan gitu ya. Silahkan ya. Jadi ini nanti sumbu ininya adalah sumbunya ya dan skalanya. Kemudian nanti titiknya ini tadi kan data poinnya gitu ya. Data poin di setiap variabelnya. Kemudian hasilnya nanti berupa poligon ya, berupa poligon. Kayak ini radar chart. Kemudian ada juga population pyramid. Nah, ini biasanya memang untuk data populasi ya, untuk data jumlah penduduk. Untuk data jumlah penduduk. Jadi ini juga seringkali diistilahkan lainnya itu adalah dengan usia dan jenis kelamin. Jadi piramida usia dan jenis kelamin. Atau karena dia bentuknya sebenarnya adalah histogram, sering pula disebut sebagai back-to-back histogram. Jadi histogram berdampingan ya, atau bergandengan. Nah, jadi sesuai namanya, ya usia dan jenis kelamin, piramida usia dan jenis kelamin, dan ini untuk penduduk ya, population. Maka nanti sumbu datarnya ini dia menyatakan populasinya ya, misalnya dalam jutaan gitu ya. Nah, yang sebelah kiri adalah untuk jenis kelamin laki-laki,
yang sebelah kanan untuk jenis kelamin perempuan. Jadi ini sumbu datarnya ya, ini adalah jumlah populasi, jumlah penduduk. Kalau untuk laki-laki berarti dia dari tengah ke kiri, kalau yang untuk perempuan dari tengah ke kanan. Gitu ya. Nah, kemudian sumbu vertikalnya ini adalah kelompok usia ya. Sebagaimana tadi istilahnya adalah usia dan jenis kelamin, piramida usia dan jenis kelamin. Jadi ini kelompok usia 0 sampai 4, 5 sampai 9 gitu kan dan seterusnya sampai yang usia paling tua. Oke, jadi nanti di sini akan kelihatan nih distribusi populasi di semua kelompok umur pada kedua jenis kelamin. Sumbu X-nya nanti adalah jumlah penduduk, sumbu Y-nya adalah kelompok umur. Ya. Dasarnya mah ini adalah histogram ya, dasarnya histogram. Histogram dari variabel jumlah penduduk. Ya. Cuman karena dipilah berdasarkan jenis kelamin, ada laki ada perempuan, dan agar lebih komprehensif, maka penyajiannya disatukan di dalam penyajian yang kita sebut sebagai piramida penduduk ya. Population pyramid. Piramida penduduk. Oke, selanjutnya adalah coroplet ya. Peta coroplet. Oke, jadi peta coroplet itu dia menyajikan wilayah geografis ya. Wilayah geografis nanti setiap wilayah itu akan diberi warna, diarsir atau diberi pola ya. Batas-batasnya ya, diberi pertama pasti harus ada batas-batasnya ya. Jadi seperti di sini ini ceritanya adalah batas-batas negara bagian di Amerika. Ya. Jadi ada batas-batasnya. Nah, kemudian misalnya apa nih dari setiap negara bagian itu yang ingin kita lihat? Yang ingin kita lihat misalnya adalah persentase kesembuhan pasien COVID. Misalnya. Jadi variabel yang ingin disajikannya adalah persentase kesembuhan COVID. Ya, di sini negara bagian, ya state-nya ya. Misalnya negara bagian New York ya. Nah, New York di sini ya, negara bagiannya. Berapa persentase yang sembuh dari COVID-nya? Misalnya persentasenya ada 15%. Nah, maka nanti angka 15 ini akan disajikan dengan warna. Ini ada gradasi warnanya ya. Dari kuning ya sampai dengan hampir coklat ini ya. Dia gradasi warna yang mencerminkan persentase yang sembuh dari COVID. Oke, jadi ini adalah peta coroplet ya. Jadi pertama harus ada batas-batas negaranya. Saya pikir untuk peta Indonesia juga sudah ada ya, beberapa software dia sudah menyediakan. Ya, di R itu nanti ada library-nya ya. Yang kita bisa menyajikan peta provinsi-provinsi di Indonesia. Oke. Nah, di sini saya ingin tekankan bahwa warna dari setiap negara bagian itu dia menunjukkan besar kecilnya dari variabel yang sedang kita teliti ya. Misalnya tadi saya katakan ini misalnya persentase pasien COVID yang meninggal misalnya. Jadi nanti intensitas warnanya mencerminkan angka ini. Nah, cara lain adalah bukan dengan warna. Cara lain adalah dengan menggunakan gelembung, ya, menggunakan bubble, ya. Jadi nanti dibikinlah bubble gitu ya. Kalau tadi misalnya setiap state, setiap negara bagian
Nah, ini mungkin setiap apa nih namanya? Ya kayak kita aja di Indonesia kan ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur kayak gitulah ya. Ini juga ada pembagian wilayah yang seperti itu barangkali di Amerika ya. Dan nanti nilai dari variabel yang kita perhatikannya dia disajikan dengan menggunakan gelembung ya yang besar kecilnya ditentukan oleh angkanya. Katakanlah ini adalah 67 ya. 67 dia besar ini. Ya. Jadi sama kayak tadi ya. Jadi katakanlah di sini negara bagian ya. Negara bagian apa gitu kan. Di sini misalnya apa? Data X-nya. Data X-nya yang pertama 67 misal. Oh, 67-nya dia dibikin dengan gelembung yang besar. Tapi ada negara bagian di sini cuma 9. Ya. Ada yang cuma 9, maka di sini kecil saja. Ya. Itu bubble map. Nah, kemudian ada juga word cloud. Ingat, data itu mungkin berupa teks ya. Mungkin berupa teks. Nah, bagaimana cara kita memvisualkan data yang berupa teks? Salah satunya adalah menggunakan yang namanya word cloud atau tag cloud. Ya. Jadi ini adalah metode visualisasi yang menampilkan seberapa sering sebuah kata muncul dalam naskah tertentu. Ya, seberapa sering. Nah, nanti si kata tersebut akan dicetak, jadi ukuran dari katanya itu akan dicetak proporsional terhadap frekuensinya. Jadi kalau kata tersebut paling sering muncul, otomatis dia nanti akan dicetak dengan font size dengan ukuran huruf yang paling besar. Gitu ya. Nah, kemudian semua kata disusun dalam kelompok atau awan kata ya atau word cloud. Ya. Atau kata-kata juga dapat diatur dalam format apapun ya. Nanti mungkin dalam garis horizontal, dalam bentuk kolom atau dalam bentuk yang lain. Jadi katakanlah ini, misalnya saya tuh punya naskah nih. Punya naskah. Ya. Banyak kata-katanya, misalnya ini sebuah buku teks misalnya ya, sebuah buku teks itu atau buku novel gitu ya. Nah, kemudian ini mau saya ringkas nih ya, mengenai kata apa sih yang sering muncul? Pilihannya adalah menggunakan word cloud. Nah, setelah saya olah pakai word cloud, oh hasilnya kayak gini. Nah, barulah kita mendapatkan informasi bahwa ini kata one gitu ya. Ini kayaknya paling sering muncul nih, makanya hurufnya dia dicetak dengan ukuran yang besar. Kemudian kata yes juga sama, besar juga ya. Ingat tadi ukuran hurufnya ini proporsional ya dengan frekuensinya. Jadi kalau kata man misalnya ini, kata man dia cuma ukuran segini gitu kan. Mungkin itu frekuensinya tidak sebanyak one ataupun yes gitu ya. Makanya dia ukuran hurufnya tidak terlalu besar. Itu word cloud ya. Kemudian ada lagi heat map. Nah, ini heat map. Heat map ini dia memvisualisasikan data melalui variasi pewarnaan. Kalau kita terjemahkan dengan lepas, ini kan menjadi peta panas gitu ya. Panasnya itu dicerminkan dengan warna ya, dengan warna. Cerminkan dengan warna. Kalau warnanya makin tinggi, ya mungkin dia makin besar gitu. Warna makin tinggi itu maksudnya warnanya makin merah, contohnya gitu ya. Kalau warnanya makin merah, dia mencerminkan angkanya makin besar. Ya. Oke. Ini saya cuplik ya data tentang apa? Tentang tren dan ranking
provinsi-provinsi di Indonesia mengenai kebebasan berpendapat. Nah, mengenai kebebasan berpendapat. Ya. Jadi kalau provinsi itu kebebasan berpendapatnya tinggi, gitu kan, maka dia dapat ranking 1. Tapi kalau dia kebebasan berpendapatnya misalnya sangat rendah, misalnya pemerintah provinsinya sering nangkepin orang yang ya sekedar misalnya curhat gitu ya, berarti itu tingkat kebebasannya rendah gitu ya. Maka dia nanti rankingnya akan besar. Ranking besar itu mencerminkan tingkat kebebasan berpendapatnya rendah. Oke, jadi kalau kita lihat ini kondisi tahun terakhir, tahun 2021, itu juaranya itu Kepulauan Riau, kedua Jawa Barat, ketiga Kalimantan Timur, kemudian di sini yang paling parah itu adalah Maluku Utara. Ya, makanya kalau lihat kolom terakhir itu kan ranking terkini ya, ranking tahun ini. Makanya gradasinya lihat makin ke bawah makin panas ya, makin ke bawah makin merah. Nah, tapi di samping itu di sini juga diperlihatkan keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020, tahun 2019, tahun 2018. Nah, ini ada yang menarik dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu 3 tahun sebelumnya, ini kan apa? Ini pinknya merah gitu ya. Artinya parah gitu ya. Parah. Tapi alhamdulillah di tahun ini jadi juara kedua gitu. Jadi juara kedua. Sebaliknya misalnya mana? Sebaliknya misalnya ini nih. Aceh misalnya ya. Aceh. Tahun-tahun sebelumnya nih hitam nih. Tapi sekarang memerah nih. Nah, jadi itu bisa kita interpretasikan seperti itu ya. Bisa kita interpretasikan seperti itu. Itu heat map namanya. Oke, ini ada contoh yang lain ya. Ini ada contoh yang lain. Ini datanya data time series mengenai suhu global. Jadi sejak ini datanya itu, ini katakanlah misalnya waktu ya. Waktu. Kemudian setelah waktu ada suhu. Ya. Waktu yang pertama itu adalah Januari 1901. Januari 1901. Suhunya berapa gitu ya. Kemudian nanti Februari 1901 suhunya berapa. Sampai yang terakhir ini. Yang terakhir ini sampai sini. Ini September ya. Ini September 2020. Ini data terakhirnya. 2021 nih. Ini 2021 nih. September 2021. Jadi data terakhirnya adalah data bulan kemarin ya. 2021. Nah, jadi ada catatan suhu ya sejak 1901 sampai bulan kemarin ada ya. Nah, si suhu ini divisualkan ya, divisualkan. Nah, ini heat map-nya ya. Ini visualisasinya ini. Jadi ini rata-rata suhu ya, rata-rata suhu itu kan ya mungkin dari berbagai titik lah. Ada di kutub, ada di khatulistiwa, ada di negara dengan 4 musim dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah rata-rata suhu global. Rata-rata suhu global. Ya. Kita lihat ya. Dulu waktu tahun 1900-an awal ini nih ya, ininya skalanya, warnanya itu dicerminkan di sini. Kalau dia makin biru, artinya suhunya rendah, bahkan sampai rata-ratanya minus 0,8. Ya, mengapa minus 0,8? Ya, karena waktu itu yang tropis aja begitu ya, hutannya masih bagus gitu.
Sehingga rata-rata suhu secara keseluruhan juga masih dingin gitu ya. Kita bisa lihat nih ya, di daerah sini ya, lihat warnanya itu ya dominasinya biru ya. Tapi lihat makin ke sini. Makin ke sini. Ini tahun 2000-an awal ya. Memerah, lihat. Memerah ya. Bahkan sekarang udah mulai menghitam ya. Kalau udah mulai menghitam kan berarti udah sekitar sini kan? Nah, udah sekitar sini. Bahkan ini ada yang pink nih. Yang pink ini udah di atas 1,2 ya. Ini berarti bulan Februari tahun 2020. Ya. Rata-rata suhu globalnya itu udah pink, udah 1,2 derajat Celcius. Ya. Oke, jadi ini akan sangat mudah dicerna ya karena divisualkan. Karena divisualkan. Di sini juga katanya dikasih tanda V ya, ini ada tanda V, V ya. Ini adalah catatan di mana pada tahun itu terjadi letupan gunung berapi yang dahsyat ya, yang dahsyat. Mungkin waktu itu pernah terjadi letupan gunung berapi di Krakatau ya, atau di Tambora di Nusa Tenggara dan seterusnya. Jadi ada catatannya. Dan ini seluruh dunia ya, ini seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat ya, kelihatan banget gitu ya. Bayangkan kalau kalian melototin angka, akan sangat berbeda dengan memplototin heat map ini ya, dengan heat map ini. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan tree diagram atau diagram organisasi. Ya, mungkin kalian udah sering lihat yang kayak gini ya. Intinya kalau tree diagram ini adalah hierarki. Jadi ada hierarki, ada urutan ya. Ada urutan. Nah, urutannya ini biasanya dimulainya dengan root node. Ini jadi kalau dari istilah akar, pohon itu kan ada akarnya. Akarnya tentunya kan paling bawah ya ditaruhnya ya. Akarnya paling bawah ya daunnya paling atas gitu kan. Ya. Tetapi seringkali di dalam penyajian organizational chart atau diagram organisasi ya akarnya ditaruh paling atas. Makanya ini saya balik nih. Karena biasanya kita pakainya yang sebelah kanan. Ya. Jadi root node, kemudian nanti dipecah menjadi node kiri, node kanan, yang ini dipecah lagi gitu kan, dan seterusnya. Oke, jadi ini namanya diagram pohon. Dia terdiri atas elemen-elemen seperti simpul akar, ya. Ini yang tadi saya sebut root node, ya. Root node ini simpul akar. Lalu ada juga simpul seperti ini ya, node ini, node kiri, node kanan, ya. Dihubungkan bersama dengan koneksi garis yang disebut cabang. Nah, ini ada garisnya, ya, ke kiri ke kanan itu adalah cabang atau link. Dia mencerminkan hubungan dan koneksi antar anggota. Nah, akhirnya nanti akan ada sebuah simpul daun, ya. Simpul daun itu yang paling akhir, yang mana simpul tersebut sudah tidak dipecah lagi, ya. Sudah tidak punya anak lagi gitu ya, sudah tidak punya anak lagi. Misalnya begini. Ini adalah kelompok mahasiswa Unisba. Ini paling atas. Lalu kemudian misalnya kita pilah gitu ya, kita pilah. Ada yang ber-KTP Bandung Raya gitu ya. Ada yang ber-KTP Bandung Raya, misalnya ini ya, ini ke kiri KTP Bandung Raya. Ada yang ber-KTP bukan Bandung Raya gitu. Nah, kemudian yang ber-KTP bukan Bandung Raya, ada yang indekos gitu kan ya. Ada yang tinggal di saudaranya misalnya gitu. Nah, jadi walhasil kita sampai menelusuri dia teh tinggalnya gimana sih si mahasiswa ini. Oh, dia teh indekos. Ini yang indekos.
ini yang tinggal dengan saudaranya, ya ini otomatis tinggal di rumahnya sendiri karena dia KTP-nya Bandung Raya. Ya. Oke, jadi seperti itu dia diagram pohon. Nah, atau juga disebut dengan tree map, ya, peta pohon. Ini adalah alternatif dari yang tadi, ya, dari yang tadi. Nah, seperti misalnya kayak gini nih, kayak gini ceritanya nih. Total mahasiswa Unisba yang saya survei misalnya 200 orang. Jadi A ini 200 nih. Makanya di sini kotak A ini ditaruhnya kayak gini ya, 200 gitu. Itu kotak A. Lalu ya, saya tanya misalnya tadi kan ya, KTP-nya mana? Ada KTP Bandung, ada KTP luar Bandung Raya. Misalnya KTP-nya dari Jakarta gitu, masuknya ke sini ke C. Maka misalnya yang dari Bandungnya 80 orang, yang dari luar Bandungnya 120. Maka nanti yang A ini di-split B sekian, karena tadi cuma 80, yang C-nya lebih panjang. Karena ada 120. Gitu ya. Nah, kemudian yang KTP Bandung misalnya. Jenis kelaminnya mana? Oh, jangan jenis kelamin deh. Misalnya yang lain ya. Masuk ke kategori pertama ada 30, kategori kedua 50 gitu. Jadi yang B ini nanti masuk ke kategori 1 sekian ya. Kemudian ini masuk ke kategori 2-nya sekian. Nah, gitu ya. Kemudian yang C masuk ke kategori H-nya 60, ini H-nya 60 ya. Kemudian G dan F-nya seperti ini. Ini disebutnya sebagai tree map, ya, tree map. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang heat map itu, Pak, tadi kan saya lihat contohnya kan, Pak, dia datanya ada yang berurut, ada yang tidak berurut, Pak. Nah, harusnya itu kalau heat map itu dia harus berurut ya, Pak, datanya ya, Pak. Soalnya, Oke. itu Pak, Oke. soalnya. Sudah itu Ya, aja? itu aja, Pak. Oke. Datanya data apa adanya ya. Datanya data apa adanya. Jadi misalnya untuk heat map yang ini, yang di sini, datanya itu bayangkan kayak gini. Datanya bayangkan kayak gini. Ini adalah provinsi, ya. Ini provinsi. Nah, kemudian si provinsi ini, misalnya kayak gini deh, atau jangan kayak kita kayak gini aja lah, ya. Kita kayak gini. Paling atas Kepri, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Kalimantan Timur, terakhir Maluku Utara. Maluku Utara ya. Oke, kemudian kolom pertama, ini kolom di sini ya, data mengenai ranking tingkat kebebasan berpendapat di tahun 2018. Ya. Punya kita nanti datanya ya. Misalnya Kepri tahun 2018 dia ranking berapa sih? Oh, ranking sekian, Jabar ranking sekian, Kaltim ranking sekian, Maluku Utara ranking sekian. Oke, selesai nih data tahun 2018. Kita juga punya data ranking kebebasan berpendapat di tahun 2019. Ya. Ada sekian Kepri, sekian Jabar, sekian Kaltim dan seterusnya. Kemudian ada lagi ranking kebebasan berpendapat di tahun 2020. Kepri sekian, Jabar sekian, Kaltim sekian sampai dengan Maluku Utara sekian. Nah, kemudian ada data terakhir 2021 ya. Yang 2021 juga sama ya. Ranking kebebasan berpendapat dari provinsi-provinsi di Indonesia gitu kan.
Nah, untungnya gitu ya, tahun 2021 mah si urutan provinsi ini dia sudah terurut. Ini ranking ke-1, ranking kedua, ranking ketiga sampai ranking ke-34. Oke, ya. Sekarang ketika ini mau kita visualkan menjadi heat map, ya. Coba kita visualkan yang 2018. Berarti akan divisualkan ke sini ya. Akan divisualkan ke sini. Nah, angkanya, angka ranking dari setiap provinsi di tahun 2018 itu nanti kan akan dikonversi menjadi warna ya, menjadi warna. Kalau dia rankingnya ranking kecil, misalkan ranking 1, ranking 2 gitu kan, itu warnanya cenderung gelap. Kalau dia rankingnya besar, misalnya 27, 30, 34, maka dia warnanya akan mendekati merah ya, kan merah. Berarti hasil dari angka ranking di 2018 hasilnya jadi kayak gini. Jadi kalau kita lihat misalnya, ini ranking 6 loh. Oh ini ada saya tadi. Oh ini ranking 6 nih, Kepri di tahun 2018. Kemudian Jabar ranking 23. Kaltim 8. Maluku Utara 27. Nah, ya. Ketika ini mau kita bikin heat map, ya otomatis Kepri itu 6. 6 itu kan ranking rendah ya, berarti warnanya gelap. Makanya gelap sini ya. Jabar 23. Oh, ini udah parah nih, di atas 20. Oh, warnanya udah mulai memerah ya. Kalimantan Timur 8, ya dia gelap. Kemudian Maluku Utara udah memerah nih 27. Nah, ini memerah. Oke, jadi apa adanya ya? Dari 2018 apa adanya. Demikian juga 2019 juga apa adanya. 8, 29 dan seterusnya ya. Ya. Tetapi heat map sebenarnya tidak perlu ada angkanya ya, cuman warnanya aja. Cuman untuk yang kasus di sini angkanya juga disajikan, ya. Oke, jadi apa adanya. 2019 juga bikin heat map-nya, oh jadi kayak gini. 2020 juga sama bikin kayak gini, ya. Nah, khusus 2021 karena urutan provinsi ini sudah diurut berdasarkan rankingnya, otomatis ini kan jadi kayak gradasinya bagus ya, dari hitam banget sampai ke merah banget, gitu. Jadi mengapa ini terurut? Karena provinsi yang kita susun di sini itu berdasarkan urutan di tahun 2020. Tapi bayangkan misalnya, urutan provinsinya nggak mau pakai urutan ranking di 2021. Tetapi misalnya menggunakan nomor urut provinsi yang sedia ada. Biasanya kan kalau provinsi itu nomor satunya Aceh ya. Aceh. Jadi misalnya ini ke-1-nya bukan Kepri deh, tapi Aceh. Ya. Keduanya bukan Jabar, tapi Sumut. Gitu ya. Dan seterusnya. Yang terakhirnya di sini nanti Papua. Gitu. Atau Papua Barat. Pasti di kolom terakhirnya ininya enggak gradasi kayak gini, ya. Pasti rubah-rubah lah gitu ya, sesuai dengan rankingnya gitu. Jadi apa adanya ya, apa adanya. Nah, ini akan terlihat banget di sini, ya akan terlihat banget di sini. Jadi patokannya adalah ini kan, ini yang gradasi warna ini. Kalau suhunya makin rendah, dia cenderung ke biru. Suhunya makin panas, dia cenderung ke hitam, ke ini nih, ke pink. Mungkin ini warna pink sebenarnya untuk perhatian aja kayak alarm gitu ya. Ini udah parah banget nih kalau udah pink gitu. Kalau udah pink udah parah banget. Jadi kelihatan di sini kan apa ya, nggak ada keteraturan yang kayak gini ya, nggak ada keteraturan yang kayak gini, yang gradasi sempurna kayak gitu nggak ada. Oke, jelas? Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Tadi baru lihat juga Pak angkanya Pak. Jadi baru sadar juga Pak. Oke, ya.
Oke, kita lanjut ke density plot ya. Density plot ya kalian mungkin udah tahu lah ya. Udah belajar tentang fungsi densitas peluang ya atau fungsi kepekatan peluang ya. Nah, itu kan density ya, densitas, kepekatan mungkin sering orang menerjemahkan. Nah, ini sesungguhnya adalah untuk melihat distribusi ya. Distribusi itu dulu di awal kita lihatnya dengan histogram. Ya. Jadi histogram kita bikin kelas-kelas ya. Kita bikin kelas-kelas. Gitu ya. Oh, misalnya ini sekian frekuensinya, ini sekian frekuensinya, ini sekian frekuensinya. Ini sekian frekuensinya, ini sekian, ini sekian. Itu histogram ya. Nah, density plot itu dia akan melakukan pengkelasan dengan lebih sempit ya. Mungkin dia akan bikin bukan cuma sekian tapi akan kecil banget gitu ya, akan kecil banget dia bikin kelas-kelasnya. Ya, akan kecil banget dia bikin kelas-kelasnya. Lalu kemudian dia bikin tingginya itu disambung-sambungin gitu ya. Bikin kurvanya. Ya, mungkin kurvanya jadi kayak gini, ya. Makanya jadilah density plot kayak gini. Kalau ini density plotnya dia dari dua populasi ya, dari dua kelompok. Ini mungkin kelompok A, ini yang kelompok B, gitu ya. Itu nanti ada namanya untuk membuat density ini harus digabungkan dengan yang namanya smoothing ya, pemulusan. Harus dengan smoothing. Sehingga nanti lebih kelihatan ini, lebih kelihatan ya. Oke, jadi ini density plot. Istilah lainnya ada di sini ya. Istilah lainnya adalah kernel density plot atau density trace graph ya. Istilah lain. Nah, kemudian ada juga Pioline plot ya. Pioline plot ini atau diagram biola ya, diagram biola. Mengapa diagram biola? Karena bentuknya kayak biola. Nah, ini sesungguhnya gabungan antara box plot yang sudah pernah kita bahas. Box plot itu kan kotak gitu ya. Kemudian di sini nanti median, ini nanti whiskernya. Ini kan box plot nih, ya. Nah, si box plot ini digabung dengan density plot. Ya, dengan density plot. Density plot itu misalnya, oh ini di sini mediannya paling tinggi nih. Paling tinggi lah gitu ya. Kayak gini. Ah, kayak gitu. Ya. Kemudian dia bikin kiri kanan. Ya, kirinya juga sama. Oh, ini enggak begitu. Harus simetris ya, kiri kanannya harus simetris. Harus simetris. Oke, jadi box plot digabung dengan density plot. Ya, katakan seperti ini ya. Inilah hasilnya. Ya, hasilnya. Jadi kita punya data X misalnya, I-nya 1, 2 sampai dengan N, X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, pertama bikin dulu box plot, ya, kemudian gabung dengan density plot. Gambarkan secara bersama-sama, jadilah namanya Pioline plot, ya, diagram biola. Ini lihat, yang paling tengah ini pasti median, sebagaimana kita tahu ya di box plot tengah-tengahnya median. Ada garis lah biasanya kalau di box plot, yaitu letak dari median. Kemudian nanti panjang dari kotaknya dari sini sampai sini itu kan IQR, ya. IQR itu adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Jadi jarak antara ini kuartil 3, ini kuartil 1, itulah IQR, ya. Kemudian nanti di mana dia letak dari misalnya ujungnya ya, ujung whiskernya, ujung dari juntainya. Ini Pioline plot. Nah, ini mencerminkan yang ingin dilihat oleh Pioline plot ini adalah distribusi data. Ya. Distribusi data. Sebagaimana pernah kita bahas,
ya dengan box plot nanti akan kelihatan distribusinya simetris kah, miring ke kiri, miring ke kanan, ada pencilan kah, kan gitu ya. Ini juga sama bisa dilihat dari violin plot seperti itu. Kemudian candlestick chart ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk di bursa efek ya, untuk harga saham. Biasanya dilihatnya ya, untuk digunakan di harga saham. Jadi harga saham, nah nanti kalau dia ini kan ada yang merah, ada yang hijau ya. Kalau dia yang hijau adalah manakala harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan. Jadi artinya si saham itu harganya meningkat, gitu kan ya. Makanya diperlihatkan nih. Jadi pada tanggal sekian misalnya ya, ini adalah harga penutupannya, ini harga pembukaannya. Gitu. Ya. Jadi close, open. Kemudian di sini akan ada high, akan ada low. Ini adalah harga tertinggi, harga terendah. Ini sumbu datarnya waktu ini. Sumbu datarnya waktu. Ya. Kemudian ada yang warna merah. Yang warna merah yang sebaliknya, yang ini. Ya. Yaitu ketika harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan. Misalnya pagi-pagi harga sahamnya misalnya 10.000. Sore ketika penutupan harganya jatuh cuma jadi 8.000 misalnya. Berarti dia nanti akan dikasih warnanya warna yang merah. Ini mirip sih ya dengan box plot tadi. Mungkin idenya dari box plot juga, tapi yang ditaruh di dalam boxnya ini bukan median, bukan kuartil 1, bukan apa. Melainkan ini. Harga penutupan, harga pembukaan, harga terendah, harga tertinggi. Kemudian dia bedakan, ada hari di mana harga penutupan lebih tinggi dari pembukaan, ada juga hari transaksi di mana sebaliknya, harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan. Ini sebutnya candlestick chart ya. Biasanya di saham, di bursa efek dia dipakainya. Kemudian ada spiral plot ya. Spiral plot itu nanti dia akan memplot data berbasis waktu sepanjang spiral. Jadi kalau saya punya data, misalnya datanya kayak gini deh. Datanya X misalnya. Data X misalnya kayak tadi deh, kayak suhu ya. Suhu. Nah, di sininya waktu kan? Waktu. Jadi misalnya mulai dari Januari tahun 1901 gitu ya, sampai dengan September tahun 2021 gitu. Suhu. Nah, dia bisa sajukan dalam spiral plot ya. Nah, nanti suhunya ini di sini disajikan dengan tinggi batangnya ya, kayak diagram batang gitu. Mulai dari sini ya, katakanlah tadi dari Januari 1901, kemudian kayak spiral ya. Terus gitu kan, akan makin mengembang keluar. Ya, akan makin mengembang keluar. Jadi ini adalah sumbu waktu ya beserta skalanya. Skalanya itu nanti tinggi rendahnya itu menunjukkan katakanlah tadi suhunya gitu ya. Seperti misalnya di periode waktu ini berapa nih suhunya, diperlihatkan oleh tingginya ke sini ya, oleh tinggi batang. Ini namanya spiral plot. Nah, ada juga diagram jaringan ya, network diagram. Jadi diagram jaringan dia akan memvisualkan hubungan melalui simpul dan garis. Jadi ada simpul, ada garis. Nah, ya, ada simpul, ada garis. Simpul dia menyatakan aktor, garis menyatakan hubungan. Gitu. Seperti misalnya gini, ini banyakannya dipakai untuk visualisasi sosmed, ya, visualisasi sosmed. Jadi sosmed itu kan, misalnya si A
dia bikin postingan, bikin status. Nah, bikin status. Nah, status dia itu nanti mungkin akan dikutip gitu ya, akan di-share ulang gitu ya, akan di-share ulang oleh si B misalnya, atau mungkin oleh si C, nanti si B juga di-share ulang lagi gitu kan ya. Nah, jadi bayangkan kayak gitu. Nah, sehingga nanti akan kelihatan ya sebuah isu yang sedang hangat di dunia maya ya, itu nanti aktor-aktornya siapa saja ya, dan hubungan antara satu aktor dengan aktor lainnya seperti apa. Ya, ini datanya biasanya diambilnya dari sosmed, mungkin dari Facebook, dari Instagram, dari WhatsApp, mungkin juga dari Twitter ya dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh mengenai isu deklarasi calon presiden yang akan datang. Ya. Ini di jagat dunia maya gitu ya. Di jagat maya itu sudah mulai hangat itu ya. Sudah mulai hangat. Setidaknya dua calon ini yaitu Ganjar dengan hashtagnya ini, dengan tanda pagarnya deklarasi teman Ganjar, dan ini Anies Ridwan Kamil. Ya. Nah, ternyata yang ramai itu yang ini, yang deklarasi teman Ganjar. Mungkin karena memang terorganisir ya. Terorganisir. Ini kelihatan nih. Akun ini dari Twitter ya. Ini akun yang paling banyak dirujuk gitu ya. Yang banyak dikutip gitu, itu dari ini, dari Husnul CH ini. Sehingga dia oleh siapa? Ya ini garis-garis ini adalah menunjukkan si orang itu, si aktor itu kemudian dikutip gitu ya, di retweet atau di share oleh siapa begitu. Ya. Kemudian nanti setelah orang ini misalnya dari sini di share oleh orang sini nanti di share lagi gitu kan, sehingga kelihatan ini ya petanya itu seperti ini. Ini istilahnya SNA. SNA itu Social Network Analysis ya. Nah, SNA. Ini biasanya kalau kita mau melakukan SNA, itu datanya itu data dari sosmed. Ya. Jadi keterkaitan sebuah isu itu di apa istilahnya mah dilempar oleh siapa saja dan pendukung-pendukungnya siapa saja itu akan kelihatan. Nah, di lain pihak, nah ini ada beberapa aktor yang mengusung Anies RK, ya, Anies RK. Jadi kelihatan ya, kelihatan. Ini kan sangat menarik begitu ya, sesuatu yang ya mungkin sebenarnya kalau kita lihat apa di timeline itu kan kita nggak bakalan melihat sekompleks ini gitu ya. Oke, ini tentang network graph ya atau grafik jaringan. Ya, salah satu metodenya yang terkenal adalah SNA, Social Network Analysis. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah grafik-grafik animasi. Jadi nggak diem si grafik itu, tetapi animated ya, animasi dia. Nah, di antaranya software yang bisa kita pakai untuk membuat grafik animasi adalah ini. Ini adalah salah satu package di dalam R, yaitu GG Animate. Jadi GG Animate ini adalah pengembangan dari yang selama ini kita pelajari, yaitu ggplot2 ya, untuk plot animasi. Ya. Nah, di antaranya yang animasinya itu adalah ingin melihat seiring perkembangan waktu. Ingin melihat seiring perkembangan waktu. Seperti misalnya kayak gini deh. Pasti kalian juga sudah paham ya. Kemarin waktu awal-awal pandemi, ya misalnya di sini adalah negara ya. Negara. Negaranya ada Cina, ada misalnya India,
ada Amerika, ya, ada Jepang, ada Inggris dan seterusnya ya, negara ya. Nah, kemudian ini negara. Kemudian kita lihat misalnya di sini adalah yang terkonfirmasi COVID, nah, yang positif COVID. Nah, oh jangan dulu itu deh. Ya, positif. Sana. Jangan dulu positif COVID. Oke, positif COVID-nya bukan di situ, tetapi di sini. Di sini ya, COVID positif. Nah, COVID positif. Nah, di sininya adalah tanggal. Misalnya, atau jangan tanggal deh, bulan deh gitu ya. Kalau tanggal mungkin terlalu banyak gitu ya. Nggak apa-apa, bulan aja. Misalnya di sini adalah Maret 2020. Ya. Nah, di posisi Maret 2020 misalnya rata-rata harian yang positif COVID di Cina berapa, India berapa, Amerika berapa, Jepang berapa, dan seterusnya termasuk Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin khusus untuk bulan Maret 2020, ya kan kita bisa bikin diagram batang. Ya, kita bisa bikin diagram batang nanti kayak gini. Di sini negara, ya misalnya di sini adalah jadi kolomnya itu nanti negara. Misalnya Cina berapa ya? Cina berapa? Oh, Cina sekian, ya. India berapa? Oh, India sekian. Misalnya Amerika berapa? Oh, Amerika cuma sekian. Gitu kan? Kita bisa bikin diagram batang untuk bulan Maret, gitu ya. Nah, kemudian demikian juga bulan April, ya. Bulan April 2020 kita juga bisa bikin juga kan? Karena ada datanya kan? Ada datanya. Kita bikin juga yang kayak gini kan? Diagram batangnya juga. Nah, jadi kita bikin diagram batang untuk tiap bulan. Untuk tiap bulan. Nah, karena kita ingin lihat bagaimana perkembangan dari bulan ke bulan, maka kita ubah menjadi animasi. Ya. Animasinya itu adalah perubahan dari bulan ke bulan. Oke. Hasilnya adalah sebagai berikut. Saya akan share screen yang grafik animasinya. Nah, ini ya, lihat. Nah, supaya lebih animasi, supaya lebih apa ya, lebih menarik, si urutannya itu diubah gitu, sesuai dengan besarnya. Kalau dia makin besar, makin ke atas. Kita lihat di sini untuk posisi tahun-tahun awal itu Cina mendominasi dia Cina, ya. Ini seperti misalnya Italia tuh udah mulai naik ke atas, ya. Di sini Spanyol masih di sini, tapi kemudian Spanyol menyusun ke atas. Ini ada tanggalnya ya di sini ya, tanggal berapa gitu. Jadi ini grafik animasinya dia bikin dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu. Ya. Nah, kemudian Amerika tuh, Amerika dia jadi ranking ke-1. Pokoknya yang ditaruh paling atas dia adalah yang ranking paling tinggi ya, yang ini total COVID ini ya. Ini data tentang total COVID. Jadi intinya sebenarnya kita bikin untuk setiap waktu dulu ya, setiap waktu kita bikin. Tapi karena kita mempunyai data dari waktu ke waktu, maka bisa digabungkan menjadi satu buah sajian, satu buah visualisasi yang kita sebut sebagai grafik animasi gitu. Ya. Nah, ini satu cara membuatnya itu adalah dengan GG Animate. Di slide saya simpan informasinya kalau ingin mempelajari lebih lanjut.
Oke, jadi ini terus ya, tuh terus. Jadi kelihatan ini perkembangannya. Amerika Amerika jadi ranking ke-1. Brasil kedua, India ketiga. Ya. Kemudian ini juga ada yang lain lagi. Ini juga sama. Ini masih tentang animasi juga. Kalau yang ini saya balik dulu ya. Ini positivity rate dan dan new cases per. Kalau yang kedua, sebentar, saya balik lagi ke PowerPoint. Nah, ini. Kalau yang kedua adalah bubble plot animasi tentang COVID. Jadi kayak gini. Di Amerika itu kan ada negara bagiannya atau kita sebut saja provinsi ya, provinsi di Amerika. Nah, kemudian dari provinsi di Amerika, provinsi ke-1, ke-2 sampai ke-50 di Amerika itu ya negara bagiannya. Nah, ada 2 variabel. Pertama adalah tadi positivity rate ya. Kita sebut saja sebagai positivity rate dan kasus baru. Nah, dan kasus baru sebentar. Kasus COVID dan tingkat positifnya menurut negara bagian dari waktu ke waktu. Ya, betul, dari waktu ke waktu. Tapi sesungguhnya ada variabel yang ketiga yang dijadikan sebagai besar kecilnya buletan. Katakanlah variabel Z ya, variabel Z. Oke. Jadi dari ini misalnya keadaan pada waktu Februari misalnya ya 2020. Nah, ini kan bisa kita bikin plotnya. Ya, katakanlah ini X, ya, ini Y, kemudian besar kecilnya, misalnya provinsi ke-1, rate-nya sekian, kasusnya ada sekian, maka dia nanti katakanlah akan ditaruh di sini. Nah, karena Z-nya ini menyatakan informasi tertentu, nanti Z ini akan digunakan untuk besar kecilnya titik. Misalnya titiknya enggak sekian, tapi titiknya sebesar ini. Misalnya. Ya, demikian juga untuk provinsi kedua, rate-nya sekian, kasusnya sekian, titiknya misalnya sekian. Provinsi ketiga misalnya sekian. Provinsi keempat misalnya besar di sini. Ya, jadi bayangkan ada bubble plot, ya, dari satu waktu tertentu yaitu misalnya Februari 2020. Ya. Nah, kemudian datanya berubah di posisi Maret 2020. Bikin lagi bubble plotnya. Demikian terus ya dari waktu ke waktu. Nah, bubble plot ini, scatter bubble plot ini bisa kita animasikan dari waktu ke waktu ya. Dengan plot animasi sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat dari sini, ini lihat dari tanggalnya dia berubah terus ya. Jadi seperti itu. Bentar ini malah pindah. Nah, jadi ini misalnya di satu tanggal tertentu kayak gini nih. 25 Maret ini kayak gini. Ya. Nah, tanggal berikutnya ini udah 10 April kayak gini gitu. Ya. Udah 10 April kayak gini. Oh, ini variabel ketiganya adalah menunjukkan ininya, regionnya. Regionnya apakah di Northeast, di Midwest, di South atau di West. Ya. Jadi diperlihatkan oleh warnanya itu. Kalau dia warnanya biru berarti Northeast, ya. Kemudian ada juga state population-nya. Nah, jadi variabelnya 4 ya. X, Y, Z yang pertama adalah kategorik, yaitu kategori negara bagian, diperlihatkan oleh warna. Kemudian Z yang kedua adalah populasi dari negara bagian itu. Kalau dia populasinya hanya 10, buletannya kecil, tapi kalau 30 buletannya besar. Jadi
bisa divisualkan jadi kayak gini. Ya, kelihatan. Jadi mengembang lagi, nurun lagi gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, saya balik lagi. Masih tentang animasi. Nah, ini plot animasi tentang kematian harian di Prancis dari tahun 2001 sampai 2020. Oke, jadi diperlihatkan di sini. Jadi di sini waktu ya. Waktu dari Januari tahun 2001 ya. Betul 2001 sampai mungkin kemarin terakhir September, tapi sampai 2020 mungkin sampai Desember 2020. Di sini adalah variabel X-nya adalah ini ya. Banyaknya kematian harian. Oh, kalau harian berarti harian ya. Harian artinya dari hari ke hari. Ya, pasti akan sangat banyak kalau harian. Misalnya tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari sampai tanggal 31 Desember. Ya. Di Prancis. Nah, akan kelihatan nanti ketika COVID melanda, maka tingkat kematiannya akan sangat tinggi. Oke, jadi di sini sebentar. Di sini kita bikin plot animasi dari waktu ke waktu ya. Bukan. Nah, yang ini. Oke, jadi dia perlihatkan ya, mulai dari 1 Januari di sekitar sini 1 Januari ya, terus dia bikinnya dalam bentuk radar chart ya. Pergerakan yang kematiannya dari waktu ke waktu kayak gimana. Ini dari 1 Januari selama tahun 2001 dia bikin ya. Nah, ini tahun 2001 nih. Lanjut tahun 2002 kan? Nah, lihat. Dia bikin lagi. 2003. Warnanya, nah tuh lihat. Ada apa tuh waktu tahun 2003? Itu meningkat banget. Mungkin ada wabah juga waktu itu. Coba nanti bisa di googling tahun 2000. Ini 2005. Jadi bisa sangat menarik ya kalau kita bisa visualkan dalam bentuk animasi seperti ini. Ini 2007. Itu 2009. Kalau dia warnanya abu-abu mungkin ya pada tahun itu gitu ya, tidak terjadi wabah gitu ya. Jadi kematian hariannya normal lah begitu ya. Tapi ketika ada wabah nanti dia akan bikin garisnya lebih tebal ya, lebih hitam. Seperti tadi ya, waktu tahun berapa tadi? 2003. Ini 2014. 2016. Nah, ini 2017. Nah, ini 2019. Nah, 2020 lihat, dia kasih warna merah. Mulai itu ya. Itu di bulan April. Ini di Perancis ya, bukan di dunia ini, di Perancis. Mungkin kalau kita punya data Indonesia bisa bikin juga. Wah, tuh lihat naik ya. Dia datanya cuma sampai November 2020.
Oke, jadi visualisasi data itu akan sangat menarik ya, akan sangat menarik dan yang mendasarinya tentunya adalah tujuan di awal. Ketika kita punya data, kita tuh mau ngapain dengan data itu? Setelah kita punya rumuskan keinginannya seperti apa, tujuannya seperti apa, ya baru kita nanti pilih-pilih kan. Karena misalnya ada yang untuk memperlihatkan distribusi, ada yang untuk memperlihatkan hubungan, gitu ya, untuk memperlihatkan komposisi, gitu seperti tadi saya jelaskan di awal. Jadi pemilihan kita terhadap grafis apa yang mau kita ambil, gitu ya, ya harus sesuai dengan tujuan dari analisisnya. Oke. Nah, ini di bagian ini saya jelaskan ada beberapa alamat web ya, yang animasi tadi ya, animasi. Itu bisa pakai R, utamanya pakai GG Animate ini. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan.